sometimes deep inside my heart I know that I did something wrong. Maksudnya pasti kan kayak gini kan pasti ada kesalahan di lalu-lalu gitu semuanya. Ngeliat kayak gini yang terlintas di benak ini kayak if I just turn back the time. Hai pemirsa, selamat siang semuanya. Saya Kak Ros. Ini sudah hari-hari terakhir menuju ke 2021 yang penuh harapan ya. Semoga tahun 2021 lebih baik dari tahun ini gitu ya. Tapi tetap mau di ujung-ujung juga saya tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah! Hari ini saya kedatangan beberapa tamu, salah satunya adalah Om Roy Martin. Mau dipanggil Om atau Kak? Kak, kakek. Ya nggak apa-apa deh, aku calon nenek juga ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, masih dari berita yang lagi hangat diperbincangkan mengenai kasus yang menimpa GA begitu ya. Ini ada postingan dari Aditya Mukti. Ini Aditya Mukti adalah anak band yang kemarin sempat diduga, dituduh oleh netizen, bahkan sempat dibully bahwa dia itu juga ikut terlibat. Setelah kemarin terang benderang siapa sebenarnya yang ada di kasus tersebut, maka Aditya Mukti dan istri itu sama-sama posting ya di instastory-nya, tulisannya Alhamdulillah begitu ya. Karena selama ini mereka mencoba untuk diam, tapi terus diserang, dituduh, bahkan belum apa-apa udah dituduh, dibully dan lain sebagainya begitu ya. Yang selanjutnya adalah postingan dari MYD ya. MYD ya, kemarin kan tanya MYD ini siapa, udah ketahuan namanya MYD itu siapa begitu ya. Saya juga kemarin dengarnya apa sih MYD, ternyata ini yang kita ini baru tahu begitu ya. Kita cari-cari di akun media sosialnya, dapat ada Facebooknya ada, Instagramnya ada. Postingannya hari ini MYD ini Instagram, dari sekian banyak Instagram yang kita duga ini asli punya MYD karena di follow juga oleh Gisel gitu ya. Postingannya adalah hidup harus tetap berjalan gitu ya. Dan karena MYD ini dan orang tahu siapa MYD itu viral gitu ya, kemudian akhirnya banyak akun ternakannya karena orang masih nyari-nyari kan, yang mana langsung orang pada gercep, sampai saat ini sudah ada 59 akun ternakan gitu ya. Nah itu rata-rata digembok karena gitu, saking keponya orang. Ini adalah saat yang untuk mendulang follower, ntar kalau followernya udah banyak diganti deh itu namanya ya gitu ya. Nah, di manakah Gading? Gading masih menikmati liburannya ya di Bali bersama Gempi. Mudah-mudahan bisa menikmati itu ya. Gitulah. Ada postingannya ya. Postingannya tapi postingannya tetap kita kepo ya Om. Oh Kak Roy, mohon maaf. Kita orangnya kepo. Jadi ada postingan beberapa lagu-lagu gitu yang diposting oleh Gading. Salah satunya adalah lagunya Burn. Burn dari Usher, di mana salah satu liriknya itu yang menjadi perhatian netizen. Coba kita lihat yang berikut ini. Yang artinya adalah sebenarnya dia sudah ingin move on, tapi entah bagaimana ya tetap menangis dan berteriak begitu. Ya, gitulah. Ya, begitulah kehidupan ya. Ada lagi kalau Gisel masih sempat memposting story juga ya. Dia menggarisbawahi ini dari dibilang Tuhan berkata banyak tentang takut di dalam Alkitab dan penawarnya damai katanya. Terus kemudian yang digarisbawahi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sedih sih ya. Gitu. Ada lagi, Yesus mencoba untuk mengajar saya bahwa kedamaian itu sesuatu yang mungkin, tidak peduli badai. Badai saya menunjukkan tingkat keyakinan saya. Begitu. Dan kutipan ini kalau kita bisa ikut merasakan sesuatu yang dia posting untuk menguatkan dirinya gitu ya, Om Roy ya kira-kira ya. Apakah Om Roy dan keluarga juga merasakan badai? Begini, setiap manusia, setiap orang tuh punya sisi gelap. Cuma ada yang kebongkar, ada yang tersembunyi. Kebetulan ini kebongkar.
Tapi sebaiknya saya tidak menghakimi orang lain supaya saya tidak dihakimi. Tapi apa yang dirasakan Om Roy ketika mendengar Saya pemberitaannya? seperti orang lain bahwa ada anggota keluarga kita. Sedih, marah, Oh, ya kasihan kasihan, bahwa ya kasihan. kasihan. Seperti kalau badan kita ada tangan kita sakit juga kita merasakan sakit sama seperti orang lain. Saya sama seperti. Om Roy, ini kan baru kemarin ya berita bahwa statusnya kemudian dinaikkan menjadi tersangka begitu. Tapi kan sebelumnya ada videonya yang beredar. Om Roy pada saat itu di awal-awal ketika ditanya wajahnya cukup tegang dan mengatakan no comment. Tapi Om Roy sebenarnya pada saat itu Om Roy menyangka nggak bahwa proses atau risiko ini akan ditanggung oleh Giselle pada saat di awal-awal video itu muncul? Nggak komentar. Nggak komentar juga. Tidak komentar. Iya, nggak komentar. Ada rasa kekhawatiran nggak? Karena kan ini juga bukan hanya berkaitan dengan Giselle, tapi juga ada cucunya Om Roy. Saya sama seperti orang lain. Pasti. Pasti ada. Takut ada, khawatir, Ya. Lebih pada sedih ya. sedih. Lebih pada sedih. Daripada sedih, apa yang menjadi kesedihan, membayangkan apa atau kekhawatiran Ya apa? kan itu sebuah peristiwa yang apa ya, yang menggemparkan. Jadi ya saya kasihan sama Gadi, kasihan sama Kendi, itu aja. Apa udah kebayang nggak apa yang perlu bagi mereka gitu? Enggak, saya mencoba untuk tidak membayangkan apa-apa. Tidak membayangkan, atau barangkali sebagai orang tua, sebagai kakeknya gitu. Om Roy sudah menyiapkan bantuan apa? Enggak, saya kira saya harus bisa membatasi diri saya untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Gading. Kecuali Gading yang meminta. Jadi ada satu batasan yang memang bukan domain saya gitu. Tapi berharap nggak Gading meminta? Oh iya ya, sebagai orang tua ya pasti ya. Tapi sekali lagi saya harus mencoba menahan diri untuk membatasi diri saya untuk tidak ikut campur urusan Gading. Om Roy ada keinginan untuk bertemu Giselle dan menguatkan Giselle? Oh, saya kira itu urusan Gading. Om Roy nggak? Tidak komentar. Tidak komentar. Tidak komentar. Ini bukan komentar yang tanya, ada keinginan nggak? Tidak komentar. Tidak komentar. Tidak komentar. Seandainya punya kesempatan, ada yang ingin disampaikan atau apa yang ingin disampaikan? Ya. Kita cuma doakan bahwa semua peristiwa atas izin dia bahwa ada saatnya kita bersedih, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita gembira, ada saatnya kita menari. Semuanya indah pada waktunya, tapi peristiwa ini saya percaya akan segera berlalu, pasti akan berlalu. Om Roy, apa yang membuat Om Roy apa ya istilahnya hadir hari ini di sini? Padahal pasti Om Roy tahu. Iya. Sebagai papanya Gading. Iya. Om Roy pasti akan ditanya mengenai hal ini. Iya. Saya sebetulnya mencoba untuk Gading sebetulnya saya tahu Gading selalu menghindar. Iya. Ketika Gading menghindar pasti datangnya ke saya. Apapun jawaban saya, apapun respon saya bisa salah. Iya. Kenapa saya harus hadir? Karena tiap hari datang puluhan wartawan ke rumah saya dan saya capek menerangkan satu-satu. Jadi sebaiknya saya datang sini semuanya clear gitu. Oke. Jadi inti ketika Om Roy hadir dan ingin disampaikan yang terpenting sebetulnya yang Om Roy ingin sampaikan pada kasus ini apa Om? Ya pembelajaran buat kita semua bahwa hati-hati bermain dengan teknologi. Hati-hati bermain dengan teknologi. Dan satu lagi bahwa semua orang punya sisi gelap. Ya, Itu setiap orang punya sisi gelap. Ya, cuman ada yang kebongkar, ada yang enggak kan. Ya. Jadi sebaiknya ya kita gak usah komentar gitu. Ya, mencoba untuk membatasi diri untuk tidak komentar.
Karena belum tentu kita lebih baik dari orang. Oke. Kita pernah wawancara Giselle waktu itu di awal-awal sudah perceraiannya begitu ya. Dan ini Om Roy sebagai orang yang sudah menikah puluhan tahun gitu. Barangkali mungkin ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua dari apa yang disarikan Giselle dari kejadian yang dialami pada waktu itu. Kita lihat yang berikut. Ini adalah foto ketika kamu menikah. Kamu di wawancara terakhir pada saat selesai sidang kamu mengatakan bahwa ya mana ada orang berpikir kalau setelah menikah akan bercerai gitu ya. Tapi people change. People change. You change? Maybe yes. Sometimes deep inside my heart, I know that I did something wrong. Maksudnya pasti kan kayak gini kan pasti ada kesalahan di lalu-lalu gitu semuanya. Ngeliat kayak gini yang terlintas di benak ini kayak if I just turn back the time. Ya, kalau bisa, kalau tahu gitu ya misalnya balik yang lalu ya. Kalau misalnya punya ilmunya yang sekarang ini dibawa ke yang dulu ya pasti kan nggak kayak begini gitu. Ilmu apa itu? Ilmu hidup. Ilmu hidup untuk bawa Giselle sekarang lebih ilmu tentang semua kehidupan, soal semua rumah tangga, relationship, soal pengorbanan, soal komitmen. soal komitmen. Iya. Apa itu komitmen? I just know kalau komitmen, mesti kagetnya memang baru sadar kalau komitmen itu memang ternyata kan bukan segampang itu. Kadang-kadang orang mungkin melangkah ke pernikahan dengan nggak terlalu sadar apa artinya komitmen, bahwa arti komitmen itu gede banget, means harus mengorbankan semuanya termasuk hidup kita semuanya. Komitmen itu gede banget. Om Roy setuju? Sorry, apa? Apa yang Om Roy sedang membayangkan apa? Enggak, pertanyaan saya enggak. Tadi Giselle mengatakan dia baru sadar bahwa yang namanya komitmen itu adalah sesuatu yang gede banget. Artinya itu harus mengorbankan Komitmen segalanya. adalah sebuah pertanggungjawaban pada diri kita, pada orang lain. Dan itu berat, Om Roy setuju? Sangat berat, ya. Sangat berat ya. Tapi harus kita laksanakan ketika kita berkomitmen pada sesuatu. Kita komitmen pada kerjaan, kita bertanggung jawab pada kerjaan kita. Sangat Kita berat komitmen, tapi ya, harus dilakukan. harus dilakukan. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak berhasil. Oh iya. Banyak yang tidak berhasil. Saya juga pernah mengalami ketidakberhasilan itu. Gagal, menurut saya ada dua jenis kegagalan. Yang satu gagal yang membangkitkan kita, memberikan pelajaran kita sehingga kita bisa bangkit lebih baik dari hari ini. Tapi ada gagal yang merusak kita, gagal yang membinasakan kita. Saya memilih gagal yang pertama. Yang pertama. Gagal untuk bangkit. Jadi semuanya adalah tergantung kembali lagi kepada diri Iya. kita. Om Roy sebagai dulu pernah jadi mertuanya Giselle. Rasa apa sekarang yang ada di hati Om Roy terhadap Giselle? Kasihan. Kasihan. Ya. Masih ada kasih? Masih tetap akan ada. Seluruh keluarga masih ada kasih? Masih. Di vlog, di sebuah vlognya Usi dan Andika ya, Giselle juga pernah menyampaikan sesuatu. Coba kita lihat. Itu yang aku pernah saran dari Mbak itu. Siapa? Rumpi, siapa namanya sekretnya? Feni Rose. Dia bilang, kamu harus tapi belajar untuk memaafkan diri sendiri. Karena itu nggak baik. Kalau kamu terus nyalain diri sendiri, nggak baik. Oh, Wiji juga sering bilang itu banget. Cuman satu kalimat dia, karena kamu waktu itu salah Giselle karena kamu nggak tahu. Jadi kamu nggak perlu salahin banget. Karena kamu nggak tahu. Kalau kamu tahu, terus kamu tetap salah, itu namanya rese, bandel. Tapi kamu kan nggak tahu. Ya, forgive yourself karena kamu dulu nggak tahu. Sekarang kamu udah tahu, jadi lebih.
Ya karena penyesalan dan regret itu berat. Penyesalan itu berat ya Om. Iya. Dari kasus ini Om Roy, ada banyak orang yang menghujat, tetapi ada banyak juga orang, kalau dari sisi hukum, banyak juga yang menganggap bahwa sebetulnya Giselle dan juga Michael itu adalah korban, gitu ya. Jadi mereka tidak seharusnya kemudian menjadi tersangka, begitu. Ini ada dari story-nya Ernest Prakasa ya. Dia mengutip gini ya, dia bilang siapapun yang tidak menghendaki penyebaran video pribadi adalah korban gitu, bukan pelaku. Om Roy setuju dengan ini? Setuju. Setuju. Karena korbannya bukan cuma mereka berdua. Oh ya, korbannya kan sebuah keluarga, anak-anak, ya kan, terutama pada anak-anak saya kira ya. Pada Gempi saya kira. Kalau Om Roy diperbolehkan untuk melakukan sesuatu, untuk menangkal ini punya efek panjang di masa depan, apa yang Om Roy akan lakukan? Menangkal pemberitaan ini gitu, karena ayah ibunya seorang public figure. Apa yang Om Roy akan lakukan atau Om Roy sarankan? Kalau saya punya kekuasaan, Iya. saya akan tutup semua pers. Tutup semua? Iya, kalau mau, kan nggak mungkin. Ini sebuah peristiwa kan yang sudah kebongkar. Jadi, Iya. Jadi pertanyaannya kalau, ya jawabannya kalau. kalau punya kekuasaan tutup semua. Tapi kalau kan ini ya anak-anak Om Roy juga punya orang tua public figure gitu. Iya. Ini sebuah konsekuensi logis dari sebuah pekerjaan. Ya, Om Roy biasa menjelaskan kepada anak-anak seperti apa supaya cerita orang tua yang berproses itu tidak berpengaruh secara mental kepada. Masalahnya anak-anak sekarang jauh lebih pintar dari kami orang tua. Mereka semua bermain sosmed. Mereka tahu, sebelum kita tahu mereka sudah tahu. Jadi nggak bisa kita cegah semua informasi ini. Ya sudah, kadang-kadang mereka jauh lebih tahu dari kami. Jadi nggak bisa diapa-apain. Oke, baik. Nah yang berikut ini adalah mengenai Gading. Ini apa komentar Om? Kalau Giselle mungkin Om nggak mau komentar, tapi ini Gading. Ini adalah komentar mantannya Gading. Tentang Gading. Kita lihat yang berikut. Gading tuh jarang marah ya? Gak pernah. Nggak pernah marah tuh, dia pacarnya aja dulu waktu pacaran jarang. Gak pernah marah. Marah-marah. Gak pernah marah. Jadi kalau ada konflik apa tuh? Dia cuman ya udah gitu. Jadi gue pernah punya cerita. Dulu tuh dia tuh kalau udah punya pacar, setianya minta ampun. Waktu sama Gading, ya nggak setia lu berarti. Gue nggak setia waktu sama Gading. Lu nggak setia? Hah, pengakuan yang luar biasa. Tapi Gading kan juga tahu, udah lama Iya, itu. Gue lagi makan tuh sama cowok satunya lagi, dia datengin gue, cuma bilang gini doang, Sob, ini pacar gue. Mamanya udah telepon suruh pulang. Ayo sayang kita pulang. Nanti ya Sob, gitu. Padahal lu lagi Dia sama cowok lain. Lagi ngedate sama cowok lain. Dia sama cowok lain, Gading datang. Gading datang. Cuma bilang gitu doang, lu bayangin, sebaik itu dia. Terus kamunya merasa bersalah nggak saat itu? Merasa bersalah. Tapi ikut Gading akhirnya? Ikut Gading. Nah, terus kamu ke cowok itu Di bagaimana? mobil cuma gini doang. Kamu jangan gitu lagi ya, aku tuh sedih. That's it. Itu Om Roy, anaknya nggak pernah marah. Dulu waktu pacarnya bandel aja dia nggak marah gitu loh. Mungkin itu kekurangannya Gading. Itu kekurangannya Gading. Menurut saya iya, karena marah adalah sebuah anugerah Tuhan juga. Bahwa ketika partner kita atau pacar kita melakukan, ya sebaiknya marah terukur. Tapi mungkin itu yang dirindukan oleh perempuan. Mungkin Gading terlalu steril, kalau menurut saya. Gading terlalu baik. Terlalu baik, terlalu steril. Jadi perempuan tidak merasakan ada tantangan apapun. Kok bisa gitu sih Om anaknya? Ya. Itu kebalikan dari Om apa gimana? Enggak. Saya juga baik. Om juga Tapi baik. tidak sebaik Gading. Tapi nggak sebaik Gading. Kalau Gading baik banget. Kalau saya baik, tapi ada marahnya. Ada pasti. Saya ada marah. Om pernah diselingkuhin? Sering. Marah gak? Marah. Marah. Pernah selingkuh nggak dulu sama pacarnya? Siapa? Pacar.
Om? Saya nggak pernah selingkuh. Kalau nggak ketahuan. Ya. Tapi ya itulah yang namanya komitmen, memang ya berat tapi harus dijalani. Dan harusnya kalau memang begitu harusnya marah ya Om. Sebaiknya ada marah terkontrol, tapi marah supaya perempuan kita, cewek kita tahu bahwa kita punya emosi juga. Kalau enggak kan dikira nggak punya emosi. Iya. Nah, ini kita berbicara tidak membicarakan kasus, tidak berusaha untuk menghujat itu, tapi kita juga berusaha mengenal Gisel itu sebagai sosok manusia gitu, yang berproses, yang baik gitu, yang seperti manusia lah ya, ada Ya, benar, manusia, kadang ya. salah, kadang ya seperti itu. Nah itu untuk kita bicara mengenai Gisel, kita undang nih temennya yang dulu juara 1 ya. Dia mengalahkan Gisel di ajang menyanyi. Kita panggilkan Aris, silakan masuk Aris. Hai Aris. Apa kabar Aris? Oke. Aris boleh duduknya agak distance, sing. Oke. Aris. Ini orang pada tanya, ngapain sih ngundang Aris kejauhan banget ya? Aris ini adalah temennya Gisel banget gitu ya. Aris mungkin bisa cerita sebaik apa sih Gisel dan sedekat apa kamu sama Gisel? Ya Gisel, alhamdulillah orangnya baik. Baik. Orangnya juga care. Dan orangnya peduli juga sama sahabat. Apa yang pernah dilakukan yang berkaitan sama kamu? Kamu bisa cerita? Biasa-biasa sebagai ini aja, sebagai kita seru-seruan waktu di karantina. Kan. Benarkah dulu waktu kamu punya masalah sama istri kamu, dia juga berusaha Iya, untuk waktu itu menjadi pernah saya mediator? punya masalah waktu itu pernah berantem ya kan. Terus dia telepon saya, Gisel. Bang, kamu jangan berantem-berantem sama istri kamu. Istri kamu itu orang baik katanya. Kalau bisa kamu jangan cerai ya. Iya enggak sih ya. Yaudah pokoknya saya mau ketemu Abang Aris. Yaudah akhirnya kita ketemu tuh. Kita ketemu, ya sempet dia sih sedih juga sih. Maksudnya. Ngasih support, ngasih semangat lah. Iya, waktu kamu kena kasus juga di kasus. Iya, dia. Apa yang kamu rasakan ketika dia terkena kasus yang berat seperti itu? Setelah yang berikutnya jangan kemana-mana, tetap di rumah. Berita.